Nah, saya ingin ajak saudara untuk bisa menyadari bahwa sesungguhnya inilah rencana Tuhan dalam hidup kita. Yaitu Tuhan mau kita hidup dengan urapan untuk berkuasa. Oke, jadi ini sejak awal rencana Tuhan di muka bumi ini. Kita diciptakan untuk berkuasa. Mari baca Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya saudara dan saya diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan kita untuk hidup seperti dia. Allah punya rencana. Oke, jadi mari kita lihat kehidupan seperti apa yang Allah sudah tetapkan sejak awal Allah menciptakan kita. Ya, lanjutkan pembacaan kita ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa firmannya? Semuanya? Apa firmannya? Beranak cuculah. Dalam bahasa Inggris itu be fruitful. Be fruitful artinya berbuahlah. Doa saya mulai hari ini kita semua di tempat ini berbuah banyak. Berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat kerajaan Allah. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Bukan cuma beranak cuculah, berbuahlah. Tapi ditulis dan bertambah banyak. Ini rencana Tuhan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Semuanya katakan taklukkanlah itu. Haleluya. Dan apa? Lanjutkan. Berkuasalah. Dalam bahasa Inggris saudaraku, kata berkuasalah ini adalah have dominion. Ya, ini bicara tentang dominion. Ini urapan untuk berkuasa. Anointing for dominion. Sejak dari awal kita diciptakan untuk berkuasa, untuk menaklukkan. Ditulis di sini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai di situ pembacaan kita. Nah, tolong dengarkan baik-baik. Ini rencana Allah sejak semula dan saat ini rencana Allah itu sedang digenapi di tengah-tengah kita. Terima impartasi urapan untuk dominion, urapan untuk berkuasa dalam kehidupan saudara. Amin. Mulai hari ini saya nubuatkan ada peningkatan urapan dalam hidup saudara. Mulai hari ini saya mau katakan dengan iman. Yang selama ini bekerja tapi tidak melihat hasil, tidak melihat buah. Mulai hari ini urapan dominion turun dalam hidup saudara. Membuat saudara berbuah lebat. Mulai hari ini tangan saudara diurapi oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan dijadikan berhasil. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Bukan cuma berbuah, tadi ditulis bertambah banyak. Siapa di sini yang merasa dalam hidupnya bukannya bertambah, tapi selalu berkurang? Saya mau katakan sama saudara, terima impartasi ini dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari sejak sekarang engkau tetap naik dan tidak turun. Engkau akan bertambah banyak, tidak lagi berkurang, tidak lagi semakin sedikit. Mulai hari ini semakin besar, semakin banyak. Sebab urapan Tuhan menyertai hidup saudara. Amin. Bahkan bukan cuma itu, ditulis memenuhi bumi. Terus kemudian menaklukkan, bukan ditaklukkan, tapi menaklukkan. Bukan dikuasai, tapi apa? Menguasai, berkuasa, have dominion. Saya berdoa di dalam nama Yesus yang selama ini menguasai hidup saudara dihancurkan dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit, semua kutuk, semua penderitaan yang mencengkeram belenggu hutang, yang mencengkeram kehidupan saudara dipatahkan, dihancurkan. Urapan dominion turun dalam hidup saudara dan membuat saudara menaklukkan, membuat saudara berkuasa jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini rencana Allah sejak dari awal. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda kalau terima urapan for dominion ini, anointing for dominion, saya mau katakan apa yang tadinya terlalu besar buat saudara, tahun ini Anda taklukkan, tahun ini Anda yang berkuasa, tahun ini Anda berkemenangan. Tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita.
Jadi itu sejak dari awal Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa. Bukan jadi orang kalah, bukan jadi mental orang biasa, tapi berkuasa. Karena kita diciptakan sesuai gambar Allah, bukan gambar orang biasa. Gambar dan rupa Allah. Harusnya kita memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Coba saudara renungkan seperti apa Allah itu. Alkitab mencatat waktu dia Roh Allah melayang-layang di permukaan bumi. Waktu itu yang ada semuanya gelap. Coba Anda lihat, waktu semuanya gelap, Allah nggak stres tuh gara-gara semuanya gelap. Allah nggak bingung tuh gara-gara semuanya gelap. Tapi Allah berfirman, Allah memerintah, terang, jadi. Itu Allah. Waktu semuanya gelap, dia nggak bingung. Dia perintahkan terang, jadi. Demikian pula waktu bumi ini masih kosong. Allah nggak panik, kok belum ada ini, kok belum ada itu. No. Allah berfirman, tumbuhan jadi. Burung di udara jadi. Ikan di laut jadi. Yang tidak ada jadi ada. Itu Allah. Saya berdoa mulai hari ini urapan dominion turun dalam hidup saudara. Sehingga ketika masalah timbul, ketika persoalan timbul, ketika pergumulan timbul, ketika kegelapan ada dalam pekerjaan dan keuangan. Anda tidak panik, Anda tidak bingung, Anda tidak stres. Anda bangkit dengan otoritas ilahi yang daripada Tuhan. Karena urapan dominion ada dalam hidup saudara. Anda berkata, Anda memerintah seperti Allah memerintah. Dan yang tidak ada, jadi ada. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Itu Tuhan. Itu seharusnya kita hidup dengan cara seperti itu. Hidup dan berkuasa. Nah, itu di Kejadian. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat di perjanjian baru. Apakah masih konsisten rencana Tuhan itu. Kita baca Efesus 1 ayatnya yang ke 15 sampai ayat yang ke-23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Berarti selalu berdoa Rasul Paulus itu buat jemaat itu. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Semuanya ikuti kata-kata saya, dalam nama Yesus. Lebih keras lagi, dalam nama Yesus. Mata hatiku terang. Amin. Karena itu penting. Supaya apa? Lanjutkan. Agar kamu mengerti. Karena kalau enggak terang, enggak ngerti. Makanya Rasul Paulus perlu mendoakan supaya kita apa? Mengerti. Mengerti apa? Tolong perhatikan. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saya mau katakan sama saudara, ini yang didoakan Rasul Paulus. Ketika Allah memanggil kita, ketika Allah memilih kita, ketika Allah menyelamatkan kita, dan kita jadi orang percaya. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan sama saudara, Rasul Paulus berdoa supaya kita ngerti ya pengharapan seperti apa yang ada dalam panggilan itu, dalam pilihan itu, dalam keselamatan itu. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus, mata rohani kita terbuka. Amin. Lihat seperti apa. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bukan cuma betapa kayanya kemuliaan. Ayat 19, dan betapa apa? Hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya.
Oh, keselamatan Anda, panggilan Anda, pengharapan saudara di dalam Yesus itu bukan sekedar supaya kita nggak masuk neraka, bukan sekedar supaya kita jadi orang biasa. Saya mau katakan betapa kayanya, betapa mulianya, betapa hebatnya kuasa yang tersedia dan siap dikerjakan dalam hidup saudara. Anointing for dominion, terima itu dalam nama Yesus. Amin. Nah, mari kita lihat lagi. Kita lihat lagi ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Seperti apa? Ayat 21. Jauh lebih tinggi. Semuanya katakan jauh lebih tinggi. Dalam bahasa Inggrisnya far above. Far above. Jadi bukan sederajat. Oke, apalagi di bawah. No, kita anak-anak Tuhan tolong dengarkan. Dalam nama Yesus mata rohani kita dicelikkan, dibukakan. Tuhan memposisikan kita jauh lebih tinggi. Kita kepala dan bukan ekor. Kita tetap naik dan kita tidak turun. Katakan amin. Far above, jauh lebih tinggi. Dari apa? Segala pemerintah. Wow. Dan penguasa dan kekuasaan dan apa? Kerajaan. Wow, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Seperti itu bagian pengharapan kita dalam Kristus Yesus. Kalau dari awal manusia diciptakan untuk bertambah banyak, untuk memenuhi bumi, untuk berkuasa, untuk menaklukkan burung di udara, ikan di laut, ya hewan di darat. Tapi saya katakan, sejak zaman perjanjian baru, kita anak-anak Tuhan diciptakan untuk berkuasa jauh lebih tinggi. Kita diposisikan jauh di atas orang-orang dunia yang ada di sekeliling kita. Tuhan berikan urapan dominion untuk kita berkuasa. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Bahkan lebih dari itu, bukan cuma orang saudaraku, tapi roh-roh jahat dan penghulu-penghulu di udara Tuhan taruh di bawah kaki kita. Kalau Anda terima urapan dominion mulai hari ini, sadarilah posisi ini. Anda ditempatkan lebih tinggi. Oke, mungkin Anda merasa kok kayaknya keadaannya nggak cocok seperti yang terjadi. Kok kayaknya nggak seperti yang saya alami. Saya nggak di atas tapi saya di bawah. Malah dunia yang kayaknya di atas. Hari ini saya mau bagikan sama saudara rahasia bagaimana kita bisa mengalami urapan dominion itu. Apakah saudara siap? Semuanya siap? Mau terima urapan dominion ini bekerja dalam hidup kita? Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Boleh katakan amin? Yesus diberikan kepada kita. Sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Tolong perhatikan. Jemaat yang adalah siapa? Tubuhnya. Berarti tubuh Kristus. Semuanya katakan saya tubuh Kristus. Oke, jemaat itu tubuh Kristus. Yaitu apa? Kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow, ini yang disebut the fullness of Christ. Kepenuhan Kristus. Jadi kita bukan jadi tubuh Kristus saja, tapi kita mengalami kepenuhan Kristus. Kita mengalami kepenuhan kuasanya, kita mengalami kepenuhan hikmatnya, kita mengalami kepenuhan kasihnya, kita mengalami kepenuhan urapan dominion yang ada dalam Yesus dipenuhkan dalam hidup kita. Katakan amin. Mulai hari ini sadarilah engkau anak raja di atas segala raja. Engkau diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan Allah berkata kepada saudara, berbuah banyaklah, bertambah banyaklah, penuhilah, taklukkanlah, berkuasa. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Mau semuanya terima urapan dominion ini? Saya mau kasih satu ayat terakhir. Matius 11 ayat 23
sampai 24. Saudara yang mau, tolong dengarkan baik-baik. Matius 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gimana? Beranjaklah dan apa? Tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Semua katakan percaya. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Ini saudaraku yang saya ngomong, speak like God speak, command like God command. Bicara seperti Tuhan bicara dan memerintah seperti Tuhan memberi perintah. Wow, itu Allah. Light be, terang jadi, tumbuhan jadi, binatang jadi. Itu Allah memberi perintah. Tuhan ngomong kalau kamu berkata kepada gunung ini untuk pindah. Sudahkah engkau ngomong sama gunung hutangmu? Sudahkah engkau ngomong sama gunung sakit penyakitmu? Sudahkah engkau ngomong sama gunung masalahmu? Atau jangan-jangan selama ini masih kita panik, kita takut, kita khawatir. No. Mulai hari ini otoritas ilahi dari Tuhan turun dalam hidup saudara. Wibawa ilahi dari Tuhan turun dalam hidup saudara. Anda harus tahu perkataan saudara itu penuh dengan kuasa. Kalau engkau berkata, asal tidak bimbang, tidak ragu, maka terjadi. Kuncinya iman. Kuncinya iman. Siapa di sini yang mau terima urapan dominion ini sekali lagi? Terima iman hari ini, urapan dominion diberikan dalam hidup saudara. Bukan bulan depan, bukan tahun depan. Mulai hari ini urapan untuk berkuasa diimpartasikan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Ku diciptakan untuk berkuasa. Nyanyikan lagu ini dengan mantap. Ku dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Tunggu. Saudaraku, biasanya kita nyanyi lagu ini, fokusnya hanya di refrain saja. Mujizat besar pasti terjadi, mujizat besar selalu terjadi. Tapi ternyata lagu ini profetik. Sejak dari akhir tahun lalu lagu ini ditulis. Ya. Ternyata sudah ini profetik. Bahwa ada rema, anointing for dominion ini Tuhan berikan. Jadi saya ingin aja saudara ketika nyanyi lagu ini, nyanyikan lagu ini dengan iman. Ku diciptakan bukan untuk dikuasai, bukan untuk ditaklukkan, bukan untuk menderita, tapi untuk berkuasa. Yes. Mari kita nyanyikan. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan Amin. jadi pemenang, tiada yang dapat kalahkan aku, kau beriku. Mari semuanya angkat dua tangan tinggi-tinggi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku
besar. Mujizat terjadi dalam hidupku. Yes. Mari katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku sorak haleluya. Mujizat Besar pasti selalu terjadi dalam hidupku. Saya mau berdoa buat saudara supaya kita semua alami kepenuhan Kristus. Amin. Karena kuncinya adalah kepenuhan Kristus. Ketika Kristus akil balik, dia dewasa itu penuh. Oke? Maka di situ mulai urapan untuk berkuasa bekerja dengan masif di dalam kehidupannya. Doa saya itu terjadi dalam hidup saudara. Alami kepenuhan Kristus. Dimanapun kau berada, angkat dua tangan saudara. Angkat dua tangan saudara. Angkat dua tangan saudara. Dan saya mau doa buat saudara, Anda aminkan doa saya ini. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kepenuhan Roh Kudus turun atas saudara. Amin. Dalam nama Yesus, kepenuhan Kristus turun atas saudara. Hikmat Allah penuh dalam hidup saudara. Kuasanya mengalir, kasihnya mengalir. Dan sini terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima more, lebih. Saudara katakan lebih. Aku terima. Mari angkat suara bahasa roh sekarang bahasa roh. Dan terima kepenuhan Kristus. Terima kepenuhan Roh Kudus. Terima kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan kuasanya, kepenuhan hikmatnya, kepenuhan karakternya, karakter ilahi Kristus, kepenuhan pengurapannya, anointing for dominion. Mulai hari ini terjadi pertumbuhan iman, terjadi pertumbuhan rohani, terjadi pertumbuhan hikmat, terjadi pertumbuhan dalam hidup saudara. Oh Jesus, oh Jesus, Bahasa roh, saya rasakan urapan itu sedang mengalir sekarang penuh. Ada peningkatan anointing for dominion. Tuhan impartasikan in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oralawasya. Oh, oralawasya, oralawasya, oralawasya. Jesus, 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 Jesus. Oh yes, more. Oh Jesus, 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 Jesus. Yes. Urapan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan saya mau berdoa supaya anointing for dominion, urapan berkuasa itu ditingkatkan dalam hidup saudara. Mulai hari ini Anda harus tahu, ketika urapan itu turun dalam hidupmu, dua hal akan terjadi. Dalam hidupmu sendiri dan dalam hidup orang-orang yang di sekeliling saudara. Yes, dalam hidupmu itu urapan dominan. Kalau turun dalam hidup saudara, kesembuhan akan terjadi. Kelepasan dari belenggu hutang terjadi. Kutuk akan dipatahkan. Tingkap-tingkap langit dibukakan. Berkat dicurahkan. Kemenangan Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi yang kedua, ketika anointing for dominion itu turun dalam hidup saudara, Anda akan dijadikan
imam-imam bagi Allah yang memerintah sebagai raja di bumi. Melalui hidup saudara, keluargamu akan dipertobatkan dan diselamatkan. Melalui hidup saudara, orang-orang di sekeliling saudara imannya akan dibangkitkan. Mereka akan percaya dan mereka juga disembuhkan. Mereka juga keluarganya dipulihkan. Mereka juga terima berkat, terobosan dalam pekerjaan, dalam keuangan melalui hidup saudara. Itu anointing for dominion. Karena itu saya mau berdoa supaya anointing for dominion turun dalam hidup saudara. Yang mau angkat dua tangannya sekarang. Tinggi. Ikuti doa saya ini. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berikan urapan berkuasa itu. Berikan urapan berkuasa itu. Impartasikan anointing dominion itu. Impartasikan Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Beri keberanian. Beri keberanian. Katakan saudara dengan kuat. Yes. Beri keberanian. Beri keberanian. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Aku akan tumpang tangan. Aku akan tumpang tangan. Pada si sakit. Pada si sakit. Dan si sakit sembuh. Dan si sakit sembuh. Aku berdoa. Aku berdoa. Dan mujizat terjadi. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Kemenangan terjadi. Berbicara seperti Tuhan bicara. Bicara seperti Tuhan. Memerintah seperti Tuhan memerintah. Memerintah seperti Tuhan memerintah. Terima dalam nama Yesus. Angkat doa saudara. Mari angkat suara semuanya berdoa. Terima. Terima mulai hari ini. Mujizat terjadi. Engkau bicara dan yang engkau katakan terjadi. In the name of Jesus. Gunung masalah dipindahkan. Gunung persoalan ditaklukkan. Gunung penghalang dihancurkan. Terima urapan berkuasa. Terima urapan berkuasa. Oh, mari katakan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku sorak. Haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku sorak. Mujizat besar selalu terjadi dalam hidupku. Semuanya lambaikan dua tangan tinggi-tinggi, katakan ku nyanyi haleluya. Ku sorak haleluya. Mujizat kami deklarasikan dengan iman. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Setiap benih profetik yang ditaburkan, terima mujizat keuangan besar dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kesembuhan. Mari katakan bersama. Mujizat besar selalu terjadi dalam hidupku. Haleluya. Mujizat besar pasti terjadi. Mujizat besar selalu
besar sudah terjadi atas gerejaku. Mari katakan amin. Yang percaya suara-suaranya yang paling meriah. Dan bersama-sama kita katakan